Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di bulan Ramadan, di hari Jumat yang berkah ini, mungkin adalah Jumat terakhir di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kita bisa melaksanakan satu mudzaharah, satu aksi solidaritas atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atas persoalan yang menimpa saudara kita di Palestina, di mana sebagai seorang muslim kita adalah saudara muslim yang ada dimanapun. Maka ketika saudara kita muslim dimanapun, termasuk muslim di Palestina yang sedang mengalami penindasan, pengusiran, pemukulan, ya, diskriminasi, maka sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk merasa peduli, merasa perhatian, bahkan merasa kewajiban untuk membela saudara kita. Ya, sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda bahwa al-muslimu al-muslimi al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu, bahwa muslim kepada muslim yang lain dia adalah bersaudara, tidak menzoliminya dan tidak membiarkan dia dizolimi atau ditelantarkan. Nah, itulah harusnya yang menjadi sikap ya seorang muslim siapapun dia. Maka pada hari ini kita ingin mengetuk siapapun mereka, termasuk para penguasa muslim, agar berhentilah mereka yang hanya sekedar mengecam atas tindakan kekejian Israel kepada Palestina, tetapi lakukanlah langkah konkret, langkah nyata, yakni dengan mengirimkan tentaranya kepada Israel. Dengan begitu maka Israel insya Allah akan berhenti dari sikap-sikap arogan, dari sikap-sikap penindasan, dari berbagai kekejian yang mereka lakukan kepada umat Islam yang katanya itu telah berlaku hingga puluhan tahun hingga saat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang mesti kita patuhi, kita pahami dalam persoalan konflik Israel Palestina. Yang pertama, bahwa konflik Israel Palestina ini adalah persoalan agama, bukan persoalan politik biasa atau persoalan historis. Misalnya ada yang mengatakan itu hanya persoalan perebutan wilayah, di mana bahwa Palestina adalah wilayah untuk tiga agama. Itu terlalu jauh kaum muslimin. Yang harus kita pahami bahwa konflik Israel Palestina itu adalah persoalan agama, karena pembelaan kita kepada Palestina, warga Palestina adalah bentuk kegigihan, komitmen kita sebagai orang yang berakidah Islam. Kemudian yang berikut, yang poin kedua yang ingin kemudian saya sampaikan, bahwa Israel itu tidak mengenal kata perdamaian yang dikenal atau kata kecaman. Israel hanya mengenal yang namanya tindakan konkret, kekuatan. Maka solusi untuk menyelesaikan konflik Palestina Israel, yakni para penguasa mengirimkan para pasukannya, tentaranya untuk membebaskan saudara-saudara muslim kita di Palestina, sekaligus untuk mengusir Israel dari tanah Palestina yang merupakan tanah kaum muslimin, adalah tanah Khorijiyah yang telah menjadi milik kaum muslimin berdasarkan Al-Ahdul Umari, yakni tanah yang telah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab di zaman beliau menjadi khalifah umat Islam. Kita ketahui bahwa tanah Khorijiyah itu selamanya itu akan menjadi tanah Khorijiyah, tidak bisa dijual belikan, dan itu adalah sesuatu yang dipahami oleh para penguasa muslim dahulu, para khalifah dahulu, di mana kita yang lebih nyata misalnya Khalifah Abdul Hamid, di mana ketika kelemahan menimpa Daulah Utsmaniyah, para Yahudi datang menemui Khalifah Abdul Hamid dan menawarkan untuk membeli tanah Palestina, tapi Khalifah Abdul Hamid memahami bahwa itu bukan milik dia, ya, tetapi itu milik kaum muslimin dan tidak bisa dijual belikan atau diberikan kepada siapapun. Nah, makanya harusnya kaum muslimin menyadari persoalan ini dengan baik. Dengan begitu mereka akan menjadi orang-orang yang amanah. Maka berhati-hatilah ya kepada persoalan ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allaha war rasula wa tahunu
amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dengan begitu kalian berkhianat pada dasarnya kepada diri kalian sendiri, sementara kalian mengetahui. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, ya. Maka perjuangan ini terus dilakukan, tidak hanya berhenti di sini. Kita butuh upaya konkret, yakni kita menyuruh kepada kaum muslimin untuk berjuang bersama untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.